1 Korintus pasal 15. Ya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Oke, kami baca ya. Ya. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Ya, terima kasih Desmond dan Meiti. Ya, teman-teman, saya sangat bersyukur karena walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi Tuhan boleh memberikan anugerah kita bisa ketemu secara virtual, ya, seperti ini, ya. Ini saya pikir satu hal yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya. Nah, kita sudah melewati Paskah beberapa waktu yang lalu. Jadi ketika saya dihubungi oleh Angel untuk menyampaikan firman di Paskah Perkantas, saya sangat gembira gitu ya. Karena ini seperti kalau istilah Mbak Rini, kalau nggak salah Mbak Rini WA pagi ini, hari ini atau kemarin ya, saya lupa ya. Dia WA apa ya, Mas Gun ya kalau nggak salah ya. Istilahnya tombol kangen ya. Nah ini bagi saya khotbah ini tuh seperti tombol kangen kayak gitu ya. Karena tahun ini juga saya belum ke Salatiga dan belum tahu apakah bisa ke Salatiga gitu ya. Jadi ya ini tombol kangen untuk bisa melepas rindu dengan teman-teman ya. Nah tema kita adalah Grace Wins gitu ya. Anugerah yang menang gitu ya. Bahwa anugerah Allah itu menang ya. Nah saya ingin kita diskusi sebentar saja ya. Saya berharap nanti ada beberapa yang boleh memberikan jawaban. Apa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita bila kita bicara tentang Paskah? Silakan langsung aja. Langsung spontan, langsung dinyalakan mikrofonnya, langsung jawab aja. Nggak usah panjang-panjang ya jawabannya. Silakan. Silakan. Ada yang mau jawab? Harus ditunjuk ya berarti ya. Halo teman-teman. Telur Paskah, Kak. Sudah pada jawab di chat, Mas. Oh, sudah pada jawab di chat. Saya nggak bisa lihat chat saya. Oke, jawabannya apa? Telur Paskah ya. Baik, itu benar banget gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang Paskah, apa sih arti Paskah ya? Saya langsung to the point ya. Arti Paskah adalah ada kehidupan baru ya. Jadi setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari mati, artinya tidak mati lagi ya. Artinya Tuhan Yesus hidup ya. Ada awal yang baru,
a new beginning ya. Kenapa saya katakan awal yang baru? Karena Yesus setelah dia bangkit, dia tidak lagi hidup bersama-sama murid-muridnya. Ya, walaupun nanti kita lihat dia masih beberapa kali menampakkan diri, tetapi dia sebentar lagi setelah dia bangkit, dia akan meninggalkan murid-muridnya. Ya, dia memulai hidup yang baru. Ya, dia kembali kepada Bapaknya. Ya, dan juga Paskah artinya apa? Ya, arti yang ketiga yang saya mau tekankan pada sore hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dan duga bahwa itu bisa terjadi. Ya, jadi kalau kita baca dari kisah-kisah tentang Paskah di dalam Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes gitu ya, maka kita akan membaca para murid tidak percaya. Ya, para murid rata-rata itu sulit untuk bisa percaya bahwa ada kebangkitan dari kematian. Ya, karena memang itu belum pernah terjadi, belum pernah ada tokoh agama, Musa ataupun Abraham, nabi-nabi yang sebelumnya, tidak ada yang mati kemudian bangkit. Ya, baru kali ini terjadi bahwa ada seorang mati tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Ya, nah, tapi mungkin ada di antara kita, ya saya pikir sih mungkin bukan orang-orang di antara kita ya, orang-orang di luar sana gitu ya. Serius lu, ya, nggak bohong kan, ya, bahwa ini betul, ya. Nah, jadi kalau kita lihat 1 Korintus ini, ya, di dalam pasal 15 ini, pasal khusus membahas tentang kebangkitan. Pertanyaannya, mengapa Paulus membahas hal kebangkitan pada surat ini? Kalau kita baca pasal 15 ini cukup panjang gitu ya. Paulus berbicara dan cukup mendetail tentang kebangkitan, ya. Kenapa? Alasannya adalah karena ada di antara jemaat Korintus yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, ya. Itu masalahnya, ya. Jadi karena orang-orang Korintus yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, ya. Karena memang itu tidak ada presidennya. Karena itu belum pernah terjadi gitu ya. Jadi wajar juga ya kalau mereka berpikir bagaimana mungkin begitu ya. Jadi ini masalahnya ya. Di ayat 12, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati, ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang Korintus bisa tidak percaya, ya? Nah, nampaknya masalahnya adalah karena orang-orang Korintus ini terpengaruh oleh filsafat Yunani yang mendikotomi, ya. Dikotomi bahwa materi itu jahat dan yang non materi atau yang roh atau rohani itu yang baik gitu ya. Jadi ini sejalan dengan filsafatnya Plato ya, kalau kita mungkin pernah membaca buku tentang Plato begitu ya. Jadi mereka sulit membayangkan bagaimana mungkin tubuh manusia yang bersifat jasmani, bersifat lahiriah daging ini dan bisa binasa itu bisa ada di sorga dengan dimensi rohani. Bagaimana mungkin gitu ya. Nah, ini nampaknya bisa terjadi karena apa? Karena kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 33, saya bacakan ya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kemungkinan besar yang terjadi itu adalah karena orang-orang Korintus ini bergaul dengan orang-orang yang menganut filsafat Yunani ini, sehingga akibatnya cara berpikir mereka jadi sesat ya. Cara berpikir mereka jadi keliru, akibatnya mereka jadi tidak percaya lagi kepada kebangkitan, sampai akhirnya Paulus menuliskan surat ini ya. Jadi ini adalah persoalan yang sangat serius sebetulnya. Karena apa? Kebangkitan orang mati itu adalah landasan iman Kristen. Jika kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh itu ditolak, maka fondasi kekristenan itu akan runtuh ya. Saya bacakan, boleh saya minta Martin ya. Martin yang di Papua boleh membacakan 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19 Martin. Oke, Kak. 16 ya, Kak, sampai 19. Iya, betul. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya. Jadi terima kasih Martin ya.
Jadi kalau kita ini percaya kepada Yesus, lalu Yesus itu tidak pernah bangkit, maka Paulus itu mengatakan kita ini orang-orang yang paling malang. Kita ini orang-orang yang sangat bodoh, ya. Kita ini pasti akan binasa seperti Kristus kalau Kristus tidak bangkit, ya. Percuma kita berdoa, percuma kita saat teduh, percuma kita puasa, percuma kita memberi perpuluhan, percuma kita hidup dalam ketaatan, hidup kudus, kalau Kristus tidak pernah bangkit. Semua itu sia-sia, ya. Bahkan yang kita lakukan ibadah kita sekarang ini, termasuk nanti kalau kita ngomong ngumpul persembahan untuk kita bisa meringankan masalah pergumulan ekonomi saudara-saudara kita karena masalah COVID ini, itu semua tidak akan ada nilainya. Betul-betul tidak ada nilainya sama sekali. Perkantas ada pun tidak ada gunanya ada perkantas. Penginjilan tidak ada gunanya kalau Kristus tidak pernah bangkit, ya. Jadi ini adalah persoalan yang sangat-sangat serius karena kebangkitan Kristus itu adalah fondasi iman kita, ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Paulus menolong jemaat Korintus untuk bisa memahami dan meyakini kebangkitan orang mati atau meyakini Paskah itu, ya. Nah, yang pertama, Paulus mulai dengan menjelaskan hubungan antara Injil yang menyelamatkan dengan kebangkitan, ya. Apa sih hubungan antara Injil yang menyelamatkan dan kebangkitan? Nah, Paulus mengatakan, ya, kalau kita baca di ayat 3 sampai 4 saya bacakan, ya. Di situ Paulus mengatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil yang diberitakan oleh Paulus itu Injil tentang Yesus yang mati, dikuburkan dan bangkit, ya. Kata mati dan kata dikuburkan itu penting untuk dituliskan di sini. Sengaja betul-betul dituliskan untuk menegaskan bahwa Yesus betul-betul mati dan dia dikuburkan selama 3 hari. Baru kemudian setelah itu dia bangkit, ya. Jadi artinya apa? Artinya Yesus tidak pingsan, ya. Saya tidak tahu apakah di sini ada yang pernah pingsan, ya. Saya pernah pingsan, teman-teman, ya. Mungkin ada yang pernah tahu saya pernah pingsan. Saya pernah pingsan tuh ketika saya mengalami kecelakaan naik sepeda motor pada waktu saya masih SMP, ya. Lalu singkat cerita saya mengalami gegar otak ringan, ya. Untungnya gegar otaknya ringan. Kalau berat saya nggak tahu, gitu ya. Nah, makanya kalau bagi teman-teman yang melihat saya Mas Triawan ini atau Kak Triawan tuh agak gila gitu ya, agak sinting-sinting sedikit. Nah, itu mungkin karena dulu SMP saya pernah gegar otak, ya, walaupun ringan, ya. Moga-moga ini nggak semakin berat nanti, ya. Kalau semakin berat nanti khotbahnya jadi semakin semakin lantur gitu, ya. Jangan. Nah, jangan ya. Oke. Jadi Yesus itu tidak pingsan, ya. Yesus betul-betul mati, ya. Dan yang mati itu bukan yang diserupakan dengan Yesus seperti yang dikatakan oleh orang-orang seberang, ya. Orang-orang sebelah kita, tetangga kita, yang mengatakan bahwa yang mati di salib itu yang diserupakan dengan Yesus, ya. Padahal kitab suci mengatakan Yesus betul-betul mati, ya. Dan bukan cuma itu, tetapi tubuh Yesus betul-betul dikuburkan. Betul-betul dikuburkan, ya. Jadi Yesus betul-betul pernah masuk ke kubur, ya. Nah, jadi inilah Injil yang sejati. Inilah Injil yang menyelamatkan, ya. Jadi kematian dan penguburan itu di satu sisi dan kebangkitan di sisi yang lain, itu seperti dua sisi dari satu mata uang, ya. Namanya mata uang itu pasti punya dua sisi, ya. Kalau punya satu sisi pasti itu uang palsu, ya, atau uang monopoli, ya. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, ya. Karena apa? Tanpa kematian dan penguburan tidak mungkin ada kebangkitan. Sekali lagi saya katakan, ya, Yesus bukan cuma mati. Kebangkitan itu bukan cuma artinya bangkit dari mati, ya. Paskah artinya bukan cuma bangkit dari mati. Paskah juga artinya Yesus keluar dari kubur. Perhatikan baik-baik, ini poin yang sangat penting, ya. Jadi Paskah artinya apa? Paskah artinya Yesus yang mati bangkit, hidup lagi, ya, dengan tubuh kebangkitan. Paskah artinya apa yang kedua? Paskah artinya Yesus berkuasa, dia punya kuasa untuk apa? Keluar dari kubur, ya. Makanya batu yang begitu besar itu
yang menutupi kuburnya bisa tergeser, dan tubuh Yesus, yaitu tubuh kebangkitan itu yang masih bersifat punya sifat fisik karena masih bisa makan ikan goreng, tetapi punya sifat yang divine atau punya sifat ilahi karena apa? Karena bisa menembus pintu-pintu yang terkunci gitu ya. Jadi tanpa kematian dan tanpa penguburan itu tidak ada Paskah, tidak ada kebangkitan. Ya. Tanpa kebangkitan, sekali lagi kematian dan penguburan Kristus sia-sia. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus yang mati dan dikuburkan itu juga sia-sia. Seperti Paulus katakan, iman kita tuh malang. Kita tuh menjadi orang yang sangat-sangat malang. Ya. Nah, jadi kebangkitan Kristus yang kita rayakan dalam Paskah itu menyelesaikan dua masalah terbesar, yaitu dosa dan maut, dosa dan kematian. Ya, jadi pertanyaannya teman-teman, kalau kita berbicara tentang Paskah, kalau kita merenungkan, adakah persoalan yang lebih besar dari dosa? Kira-kira ada nggak? Ada nggak ya persoalan yang lebih besar dari dosa? Ada yang mau jawab? Saya yakin jawabannya pasti tidak ada. Ya. Apakah masalah COVID, pandemi COVID-19 ini lebih besar dari dosa? Jelas tidak. Ya. Masalah dosa itu jauh-jauh lebih besar. Ya. Artinya apa? Kalau Yesus ya melalui kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya bisa mengalahkan dosa, maka kita yang percaya pun kita juga bisa menang melawan dosa. Seperti yang tadi Paulus sudah katakan dalam 1 Korintus pasal 15. Ya. Dan kalau kita berpikir, kita saat ini mungkin punya masalah-masalah besar, jangan lupa, masalah yang jauh lebih besar atau masalah yang terbesar, itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Sehingga sebetulnya semua masalah kita itu kecil bagi Yesus. Tidak ada masalah yang sangat besar yang Yesus tidak bisa selesaikan. Karena yang terbesar sudah diselesaikan oleh Yesus. Dan yang pertanyaan yang kedua, adakah ketakutan yang lebih besar dari ketakutan terhadap maut? Ada nggak ya kira-kira? Saya yakin tidak ada. Ya, semua orang takut mati. Ya, bahkan ada orang yang sampai takut mati, dia melakukan segala cara untuk bisa hidup. Ya. Untuk bisa terus sehat. Padahal tidak bisa, karena upah dosa itu maut. Manusia itu pasti akan mati. Ya. Nah, kalau ketakutan yang paling besar, ya, yaitu terhadap maut, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya tidak ada ketakutan lain yang tidak bisa kita atasi. Saya tidak tahu, mungkin ada di sini yang bergumul dengan studi, kok nggak selesai-selesai, takut nggak lulus. Percayakah kita bahwa ketakutan kita itu bisa diselesaikan oleh Yesus? Kenapa? Karena Tuhan sudah menyelesaikan ketakutan yang paling besar, yaitu ketakutan terhadap maut. Ya. Atau mungkin ada yang ketakutan menjadi single. Aduh, sampai sekarang kok belum punya pacar. Aduh, sampai sekarang kok belum married. Ya. Teman-teman, Paskah adalah panggilan untuk menyerahkan persoalan-persoalan kita dan ketakutan-ketakutan kita kepada Tuhan dengan kesadaran apa? Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri. Kita tidak bisa mengatasi ketakutan kita sendiri. Tetapi Yesus yang sudah bangkit, Yesus lebih dari sanggup karena dia sudah menyelesaikan persoalan terbesar dan dia sudah mengalahkan ketakutan yang terbesar. Ya. Jadi kita tahu ya kalau di situ kelihatan ya, betul ya teman-teman, kelihatan ya di situ saya slide-nya adalah tentang wabah penyakit yang meneror dunia. Di situ ada tulisan flu burung. Ya, dunia pernah mengalami wabah flu burung, SARS, MERS, ya, dan macam-macam lagi kalau kita belajar sejarah wabah. Ya, tetapi apa? Semua wabah-wabah ini sudah bisa diatasi oleh manusia. Ya. Dan saya percaya COVID ini pun akan selesai. Walaupun kita belum tahu sekarang kapan akan selesai. Seperti wabah-wabah yang lain. Saya percaya obatnya pasti akan ditemukan. Saya sangat yakin itu. Ya. Tetapi wabah dosa yang berwujud dalam egoisme, kemalasan,
pelit, amarah, pertikaian, iri hati, kesombongan, kecemaran, percabulan, kuasa gelap tidak akan pernah bisa diatasi oleh manusia. Manusia tidak akan pernah bisa menemukan obat dari wabah dosa ini kecuali manusia datang dan mengaku dosa, percaya kepada Yesus yang sudah mati, yang sudah dikuburkan, dan yang sudah bangkit. Hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa dan sudah menyelesaikan wabah ini bagi kita semua, ya. Dan kita harus percaya kepada Yesus dan bukan kepada yang lain kalau kita betul-betul mau menyelesaikan wabah ini di dalam diri kita masing-masing. Jadi supaya diselamatkan, orang Korintus harus percaya kepada berita Injil, yaitu Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bukan hanya percaya Yesus mati dan dikuburkan, tidak, ya, tapi mati, dikuburkan, dan bangkit, ya. Karena kalau seperti itu nanti tidak lengkap, ya. Jadi yang pertama, Paulus menjelaskan kepada orang Korintus tentang kebangkitan itu dengan menghubungkan antara Injil dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Yang kedua, Paulus mau menegaskan bahwa percaya kepada Injil saja itu tidak cukup, ya. Mungkin ada yang mulai bertanya, loh, kok bisa? Bukankah kita diselamatkan karena iman, gitu ya? Tapi Paulus melalui bagian ini mengatakan, kalau kita baca ya ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, ya. Jadi mereka harus teguh berpegang kepada Injil supaya diselamatkan. Ya, nggak cuma sekedar percaya, tetapi teguh berpegang. Teguh berpegang di sini mengandung arti konsistensi, terus-menerus, walaupun ada resiko-resiko. Dan teguh berpegang ini mirip seperti Daniel yang tetap berdoa kepada Allah, walaupun ada larangan raja, ya, sampai akhirnya dia harus masuk ke gua singa, ya. Dan di situ Tuhan menutup mulut singa-singa itu sehingga akhirnya Daniel selamat dari gua singa itu. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berpegang teguh pada Injil, terus-menerus percaya apapun yang terjadi. Walaupun situasi kita mungkin tidak baik pada saat ini, ya. Jadi bila orang Korintus tidak lagi percaya kepada kebangkitan, itu artinya mereka tidak berpegang teguh pada Injil, itu artinya mereka bisa diragukan tentang keselamatan mereka. Apakah mereka betul-betul punya iman yang menyelamatkan, ya. Bagi kita saat ini, apa yang dapat membuat kita tidak lagi memegang teguh Injil? Mungkin masalah dan kesulitan hidup, ya. Khususnya dengan wabah COVID ini, saya tidak tahu bagaimana kondisi teman-teman, ya. Tetapi kalau di kantor nasional, salah satu masalah, saya nggak tahu ya di Perkantas Salatiga, ya. Moga-moga sih tidak terjadi. Tetapi yang di kantor nasional kita melihat mulai ada kecenderungan bahwa jumlah persembahan itu menurun. Mengapa persembahan bisa menurun? Ya wajar, karena alumni-alumni mengalami kesulitan. Ada yang mungkin gajinya dipotong, ada yang mungkin bahkan kehilangan pekerjaan. Kita mengalami masalah, mengalami kesulitan, ya. Sehingga pada masa-masa pandemi seperti ini kita bisa berpikir, kita jadi khawatir, dan kita bisa apa? Kita bisa tidak lagi memegang teguh Injil, ya. Atau mungkin apa? Apa yang membuat kita bisa tidak memegang teguh Injil? Konflik mungkin dalam rumah tangga, ya. Konflik. Karena apa? Karena kita tinggal di rumah terus, ya. Biasanya kita jarang ketemu istri, suami, anak kita, tapi sekarang ketemu terus setiap hari, ya. Karena kita di rumah terus. Seperti yang saya alami sudah 1,5 bulan saya di rumah. Bisa dikatakan hampir seluruh waktu saya di rumah selama 1,5 bulan ini, ya. Konflik bisa muncul dan itu bisa membuat kita meninggalkan Injil, ya. Karena apa? Aslinya betul-betul akan kelihatan, ya. Dan apa? Justru dalam masa-masa seperti ini, kita di rumah terus, kita akan bisa hidup dalam dosa. Kenapa? Kita mungkin jadi akses film porno, ya, kita jadi, ya, kita nggak tahu kita mau ngapain lagi, kita nggak tahu kita mau cari hiburan apa, ya. Kita bisa jatuh ke dalam dosa-dosa tertentu yang pada waktu belum pandemi ini kita tidak melakukannya seperti itu, ya. Jadi, atau mungkin apa yang bisa membuat kita tidak memegang teguh Injil karena kita sudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Misalnya, ya salah satunya saksi Yehova yang sedang terus berkembang pada saat-saat ini, bukan cuma di Indonesia, tetapi di berbagai penjuru dunia. Ya. Nah, jadi COVID ini
bisa dipakai Allah untuk menyingkapkan apa? Menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Kita ini siapa sebenarnya? Ya. Siapa saya? Ya. Dan apa yang paling berharga bagi saya? Apakah betul Tuhan itu paling berharga bagi saya? Ya. Ataukah ketika saya stres, akhirnya apa? Itu membuat saya tidak sabar kepada keluarga saya, tidak sabar kepada pasangan hidup saya, kepada anak saya, dan tidak lagi bisa mencari penghiburan di dalam firman. Mungkin kita jadi nggak saat teduh, padahal kita di rumah terus. Ya. Dan apa? Kita jadi ketahuan. Mungkin sebelum COVID, kita biasa hidup munafik. Kita biasa hidup pakai topeng. Tetapi dengan COVID ini, jadi ketahuan siapa kita sesungguhnya. Apa yang paling berharga bagi kita. Ya. Kakak-kakak dan teman-teman sekalian, saya mau mengutip kata-kata dari Tim Keller. Ya. Dia mengatakan begini, Christ did not suffer so you wouldn't suffer. He suffered so when you suffer, you will become like him. Ya. Jadi kalau kita mungkin sekarang merasa jenuh, merasa bosan, mungkin kita stres karena konflik di rumah, mungkin kita juga stres karena gaji kita menurun, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ya. Yakinilah, ya. Kristus menderita di kayu salib bukan supaya kita tidak menderita, tetapi supaya ketika kita menderita, dan supaya ketika kita menderita kita terus memandang kepada Kristus yang sudah bangkit itu, maka kita bisa berubah, kita bisa diubahkan. Penderitaan itu akan mengubah kita, menolong kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Kenapa bisa seperti itu? Karena penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan kita, memurnikan motivasi-motivasi kita, untuk menyucikan kita dari hal-hal yang kotor, untuk menyatakan siapa diri kita, untuk menelanjangi kita, ya, untuk supaya kita melepaskan topeng-topeng kemunafikan kita. Ya. Yang ketiga, Paulus, ya, bagaimana supaya dia bisa menjelaskan tentang kebangkitan, ya, meyakinkan tentang kebangkitan orang mati, tentang Paskah kepada orang-orang Korintus. Dia memberikan saksi-saksi mata akan kebangkitan, ya. Jadi dia menegaskan ada begitu banyak saksi mata yang memberikan penegasan kebangkitan Yesus benar-benar terjadi, ya. Jadi dia mengatakan ini, ya, menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada 12 murid, kemudian bahkan kepada 500 orang, ya. Ini semua Paulus mau katakan apa? Kebangkitan Kristus itu fakta. Ya, kebangkitan Kristus itu bukan halusinasi, karena orang nggak mungkin berhalusinasi beramai-ramai, 500 orang semuanya mengalami halusinasi, nggak mungkin gitu, ya. Atau itu cuma imajinasi, atau bahkan itu hoax. Bukan, ya. Ada begitu banyak saksi mata. Bahkan waktu itu ada saksi-saksi mata yang belum mati pada waktu itu, yang bisa ditanyai secara langsung, ya. Jadi saksi mata bagi Paulus mau menunjukkan kebangkitan itu tidak bisa diragukan karena ada banyak saksinya. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih eyewitness itu penting? Saksi mata itu kenapa penting pada waktu itu? Ya, ya jelas karena zaman itu belum ada alat rekam visual seperti yang kita punya sekarang. Ya, saya yakin kalau misalnya pada waktu rasul-rasul hidup itu sudah ada internet, sudah ada smartphone seperti yang kita punya pada saat ini, saya yakin pasti Yesus diajak selfie, ya. Dan setelah Yesus diajak selfie, pasti fotonya itu langsung viral, ya. Semua orang, bahkan musuh-musuhnya pasti akan lihat, wah benar ya Yesus itu bangkit, karena memang ada fotonya, gitu, ya. Tetapi kan masalahnya apa? Masalahnya kan pada saat itu belum ada selfie, belum ada kamera, belum ada smartphone seperti yang kita punya, sehingga peranan saksi mata sangat-sangat penting, ya. Dan yang menarik apa? Saksi mata kebangkitan, ini maaf ya, ini saya agak menjelaskannya lebih apologetik, maksudnya untuk menjelaskan bahwa kebangkitan itu betul, ada bukti-buktinya, begitu ya. Jadi saksi mata kebangkitan ini bukan hanya tertulis dalam Alkitab, bahkan ada
orang-orang non-Kristen, ya perhatikan ya, orang-orang non-Kristen yang menuliskan kebangkitan Yesus. Nah, ini rata-rata orang-orang yang bernama Josephus, Tacitus, Pliny Muda, dan lain-lain itu adalah historian, sejarah awal. Jadi mereka menuliskan ini semua catatan yang kita bisa cek saat ini tuh catatan-catatannya masih ada yang membuktikan bahwa Yesus itu betul-betul bangkit ya. Kalau teman-teman mau lebih jelas tentang bukti kebangkitan, minimal ada, bisa saya sarankan yang sebelah kiri, The Case for the Resurrection of Jesus, itu diterbitkan oleh literatur nasional, yang The Resurrection of Jesus, A New Historiographical Approach. Ini juga saya punya bukunya, kalau ada yang mau pinjem boleh ya. Cuma saya kayaknya nggak yakin ya kalau habis ini ada yang pengen pinjem ya. Jadi dua buku ini menjelaskan banyak hal, bukti ilmiah tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya, yang dibantah ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita bisa menjadi saksi kebangkitan Yesus ya? Jawabannya jelas bisa. Kenapa? Karena Yesus mengatakan kepada Thomas di dalam Injil Yohanes 20:20, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat. Kita semua tidak pernah melihat Yesus yang sudah bangkit, tapi kita percaya. Dan itu artinya kita semua bisa menjadi saksi kebangkitan Yesus bila kita sungguh percaya dan sungguh memegang teguh Injil ya. Nah, yang keempat, Paulus juga memberi bukti kebangkitan melalui transformasi atau perubahan hidup dari para saksi mata itu ya. Jadi kita tahu di situ kan dituliskan ada nama Kefas. Kenapa Paulus nama Kefas? Karena dia terkenal menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yakobus juga menjadi saksi kebangkitan Yesus. Awalnya Yakobus percaya kepada Tuhan Yesus ya. Ingat, Yakobus itu saudara Tuhan Yesus. Gitu ya. Dia bahkan termasuk yang menganggap sebetulnya kalau kita membaca dalam Markus pasal 3:21 ya. Suaranya Kak Tri putus-putus, Kak. Maaf, Kak. Kayak terus, dan Yakobus akhirnya berubah, percaya kepada Yesus, bahkan menjadi pemberita Injil, menjadi pemimpin gereja mula-mula. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Yesus yang Maaf, Kak, suaranya putus-putus. sudah bangkit. Kak Tri, maaf, suaranya putus-putus, nggak kedengeran. Dan
hidup yang paling dramatis itu dialami oleh Rasul Paulus di ayat 8. Dia menyamakan kisahnya dengan bayi yang lahir sebelum waktunya. Artinya apa? Artinya pertobatan Paulus itu terjadi begitu tiba-tiba pada saat dia sedang giat-giatnya menganiaya orang-orang Kristen. Tuhan justru berubah menjadi anak Tuhan. Penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil yang siap untuk dianiaya, bahkan akhirnya mati demi pemberitaan Injil, demi Kristus. Kenapa Paulus bisa berubah begitu drastis? Karena Paulus bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Pertanyaannya bagi kita semua pada sore atau malam hari ini adalah, apakah kita betul-betul sudah berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit itu? Ya. Kenapa itu penting? Karena kuasa kebangkitan Yesus sanggup mengubahkan orang yang menyangkal. Siapa ini? Kefas atau Petrus. Ya. Kuasa kebangkitan Yesus juga bisa mengubahkan orang yang tidak percaya dan menganggap Yesus tidak waras. Siapa ini? Yakobus, saudaranya sendiri. Ya. Dan kuasa kebangkitan Yesus bisa mengubah orang yang memusuhi iman Kristen, yang memasukkan ke dalam penjara, yaitu sampai mati setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Ya, halo? Nggak kedengaran ya? Oh, halo? Apakah sudah kedengaran? Putus-putus ya? Tadi sempat Masih putus-putus kan? Masih ya? Masih putus-putus? Masih putus-putus kan? Kedengaran? Halo? Kedengaran nggak? Sudah Kak Tri, udah clear. Sekarang udah kedengeran. Tapi slide-nya sudah keluar, Kak. Belum Sudah, ya? Kak, sudah. Halo? Ini sekarang sudah kedengaran? Sudah. Halo? Sudah. Ya, saya lanjutkan ya. Oke. Slide-nya udah, slide-nya. Ya. Slide-nya keluar, Kak. Ya, tunggu sebentar ya Kakak dan teman-teman, sepertinya ada masalah jaringan dengan Kak Tri.
kakak dan teman-teman sambil menunggu Katri. Bisa akan menjelaskan untuk bagian persembahan Paskah kita di hari ini. Persembahan Paskah 3 dapat ditransfer ke rekening perkantas dengan nomor rekening yang ada di slide ya, kakak dan teman-teman, atas nama Yayasan Perkantas. Untuk membedakan persembahan Paskah dengan persembahan yang lainnya, karena ini satu rekening, kakak dan teman-teman dihimbau untuk mengganti angka terakhir dari nominal persembahan dengan angka 1. Contohnya ada di slide ya kakak dan teman-teman. Misalnya 50.000, angka 0 yang terakhir diganti dengan angka 1, jadi 50.001. Sesuai dengan nominal persembahan yang kakak dan teman-teman berikan. Dan persembahan yang nantinya terkumpul ini akan dipakai untuk mendukung hamba-hamba Tuhan, juga setiap pihak terkait yang terdampak COVID-19. Ya, semoga Tuhan yang punya kehidupan dan yang adalah sumber rahmat terus memberkati kita. Demikian untuk persembahan Paskah Salatiga.
Saya join lagi. Halo teman-teman. Halo Kak. Ya, maaf. Tadi sudah slide terakhir kan ya? Sepertinya. Oke, jadi ini saya sudah sampai slide terakhir. Kelihatan nggak slide-nya? Belum, kelihatan Kak. slide-nya? Slide-nya belum kelihatan, Kak. Oh, Masih Oke, open, masih sudah kelihatan? belum. Oh ya, lagi sementara. Kak. Sudah kelihatan? Ya. Iya. Ya, udah Kak. Jadi anugerah itu menang, ya. Anugerah itu berhubungan dengan ini awal yang baru, ya. Berhubungan dengan permulaan yang baru, berhubungan dengan hidup yang baru, dan berhubungan dengan hal-hal yang di luar dugaan kita, ya. Jadi itu sebabnya saya minta kita bisa mengambil waktu untuk merenung, mungkin 1 menit, bagian mana yang kau ingin Allah perbarui dalam hidupmu melalui momen ibadah Paskah ini. Yang kedua, dalam hal apa engkau mengharapkan ada permulaan yang baru, ya. Dan yang terakhir, hal mustahil apa yang kau ingin doakan kembali. Mungkin kita sudah capek berdoa, dan kita merasa itu mustahil, dan kita sudah tidak mau doakan lagi. Siapa tahu, Paskah ini adalah satu panggilan untuk kita kembali lagi mendoakan hal-hal mustahil itu. Karena bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Masalah, ketakutan terbesar sudah diselesaikan oleh Allah. Ya. Atau kalau kita masih berdoa, mungkin panggilan Paskah adalah untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Allah. Saya persilakan untuk kita mengambil waktu, berdiam diri, merenung untuk 3 pertanyaan ini. Dan nanti saya minta dengan kasih, kalau masih ada, Kak Albert untuk tutup dalam doa. Saya persilakan Kak Albert boleh tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah terbesar dalam hidup kami yang telah Tuhan limpahkan, keselamatan melalui Yesus Kristus yang telah bangkit dari maut. Kami yang telah menyelesaikan ketakutan terbesar kami, Tuhan, akan maut. Kami saat ini mengucap syukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang telah kami terima dari Setriawan, Grace Wins. Biarlah anugerah itu yang menguatkan kami Tuhan di dalam kami menghadapi setiap tantangan, kesulitan-kesulitan di dalam hidup kami. Tidak mudah Tuhan dalam menghadapi banyak hal yang terjadi. Kesulitan-kesulitan itu Tuhan menantang banyak hal dari sisi-sisi kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Paskah yang telah Tuhan izinkan kami boleh ikuti pada kesempatan sore hari ini. Inilah doa dan permohonan kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Amin. Makasih Kak Albert. Ya. Saya serahkan kembali ke Lisa. Terima kasih Katri. Ya. Iya, sama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan kiranya firman Tuhan yang telah tertabur, terus kita pegang teguh, terus kita imani, dan kita hidupi, sehingga bisa menjadi pedoman yang benar untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini, kakak-kakak dan teman-teman, kita akan menyatukan hati untuk membawa pergumulan pelayanan di dalam doa. Setiap pergumulan ada 4 komponen yang akan kita doakan pergumulannya: PAK, PMK, persisten, dan BPR. Setiap pergumulan dari 4 komponen ini akan didoakan oleh pemimpin doa. Sambil pemimpin doa mendoakan pokok-pokok doanya, setiap kita juga akan mendukung dalam doa pribadi. Saya akan membacakan pokok doa untuk kita semua. Untuk komponen pertama, pergumulan PMK, akan dipimpin oleh Saudara Adi dengan pokok-pokok doa. Yang pertama, doakan dalam masa pembatasan saat ini, PKTB dan AKTB dapat berkomitmen untuk melakukan KTB online. Doakan untuk KTB yang belum berjalan, kiranya dapat menyediakan waktu untuk ber-KTB di tengah segala kesibukan, baik di kos maupun di rumah. Yang kedua, untuk penundaan pelaksanaan camp KTB regional karena pandemi COVID-19 dari bulan Mei ke bulan Oktober tanggal 30 sampai 1 November 2020, mari kita doakan, minta kesehatian panitia dalam mempersiapkan segala kebutuhan, baik dana maupun acara. Sehingga di tengah keterbatasan ruang dan gerak ini, persiapan boleh dipersiapkan dengan baik. Doakan juga semoga panitia tetap dapat bertumbuh dan terus bersandar kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk persiapan bulan misi, mari kita doakan agar setiap KTB, baik PKTB maupun AKTB di dalamnya, berani berbagi kabar baik di tengah masa pandemi ini, baik melalui media sosial atau alternatif lainnya. Untuk komponen kedua, persisten, akan dipimpin oleh Saudari Vela dengan pokok-pokok doa. Mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam pelayanan siswa yang tetap berjalan meskipun di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Untuk camp pengutusan siswa yang akan dilaksanakan secara online tanggal 15 sampai 16 Mei tahun 2020, mari kita doakan agar panitia, pembicara, dan peserta dapat mempersiapkan diri dan waktu dengan baik. Doakan juga agar kuasa Tuhan berotoritas mengendalikan segala kelengkapan media atau jaringan dan kelengkapan yang lainnya, sehingga acara dapat berjalan dengan baik. Bagi AKTB yang sedang berjuang belajar dan KTB secara online, mari kita sama-sama doakan agar mereka tetap kuat dan tekun menghadapi setiap kesulitan, tetap memperjuangkan juga relasi mereka dengan Tuhan dan semakin mengalami pertumbuhan. Untuk komponen PAK akan dipimpin oleh Kamaria dengan pokok-pokok doa, bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan PAK sampai saat ini, bersyukur untuk koordinasi pengurus dan KTB alumni yang masih tetap berjalan meskipun terbatas dengan kondisi saat ini. Untuk kegiatan PAK,
seperti PA alumni, KTB alumni, KTB Pasutri. Mari kita doakan bersama-sama minta kebulatan hati alumni untuk berkomitmen sehingga kegiatan ini dapat terus berjalan dengan baik. Tutup nolongnya sih. Untuk para alumni, mari kita doakan agar tetap setia mengerjakan panggilan, terkhususnya setiap alumni yang berprofesi sebagai tenaga medis, juga bagi setiap alumni yang bekerja dari rumah maupun yang masih bekerja dari kantor, agar tetap setia dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya. Mari doakan, mohon Tuhan senantiasa beri kekuatan, kesehatan, jasmani dan rohani, hikmat, dan kemampuan untuk komponen terakhir dari BPR akan dipimpin oleh Saudara Yodi dengan pokok-pokok doa. Kita berdoa untuk alumni-alumni yang selama ini mendukung pelayanan, yang mungkin sekarang sedang terkena dampak corona. Berdoakan mohon Tuhan mencukupkan juga kebutuhan dana pelayanan kita di tengah pandemi ini. Untuk pokok doa terakhir adalah pokok doa pergumulan Katri dan juga penutup akan dipimpin oleh Kak Albert. Jadi setelah keempat pendoa selesai, rangkaian doa akan ditutup oleh Kak Albert dengan pokok doa Katri dan juga penutup. Untuk Katri, apakah ada pokok doa yang bisa dibagikan untuk didoakan bersama saat ini? Jika ada, Kakak bisa langsung sebutkan. Ya, doakan supaya di tengah-tengah masa-masa seperti ini, saya pribadi bisa terus menjadi ayah, menjadi suami yang baik. Karena kalau situasi seperti ini mungkin Kak Albert dan yang lain-lain sudah merasakan ya, kita kerja tapi harus sambil membantu belajar anak-anak, jadi tidak betul-betul bisa konsen gitu ya, harus bermain dan seterusnya gitu ya. Jadi sementara pekerjaan masih banyak gitu ya. Jadi ya doakan supaya saya sendiri diberi hikmah, diberi kekuatan, kesehatan, juga Kak Ani. Minta maaf sekarang dia sekarang lagi kerja ini ya. Jadi ini hari libur tetapi dia harus kerja. Jadi memang agak berat juga rasanya sebetulnya masa-masa ini. Yaitu supaya Tuhan kuatkan kami, supaya kami juga bisa tetap menjadi berkat bagi alumni, bagi adik-adik yang membutuhkan. Itu sih, doakan itu. Terima kasih. Dengar pokok doa dari Katri. Ya, Lisa akan mengulangi. Jadi rangkaian doa syafaat kita akan sekaligus penutup. Mari kita berdoa. Halo Kalisa, jadi ini udah dimulai doa dari saya ya, dari Adi ya. Ya Kak. Secara spontan dari Kak Adi, Pela, kemudian Baik. Mari teman-teman. Ayodi, kemudian akan ditutup oleh Kak Albert. Baik, baik. Baik,
kakak-kakak dan teman-teman yang terkasih, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini ya Tuhan, atas kemurahan-Mu kami boleh bersekutu, berkumpul, mengadakan ibadah Paskah secara virtual Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tapi ini semua adalah rencana-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami akan menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami sehingga kami layak untuk menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat PMK Salatiga Tuhan. Kami berdoa buat PKTB dan AKTB ya Tuhan yang berkomitmen untuk ber-KTB Tuhan. Karena ada gangguan COVID-19 ini ya Tuhan mungkin terkendala untuk bertemu. Kiranya Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh Tuhan untuk PKTB dan AKTB untuk memulai pertemuan ini dengan secara virtual Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan KTB dapat berjalan lagi secara virtual ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat camp regional ya Tuhan, yang karena ada COVID-19 ini, pelaksananya akan diganti ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, meskipun nanti akan diganti hari ya Tuhan, tapi kiranya Tuhan beri komitmen kepada panitia ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh ya Tuhan tetap melaksanakan camp regional ini ya Tuhan. Berikan kesungguhan hati, berikan hati yang mau melayani Tuhan, sehingga Tuhan Yesus nantinya ya Tuhan, camp regional ini dapat tetap terlaksana atas seizin dari kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan berkati buat kepanitiaan ya Tuhan, dari ketua hingga seksi-seksi yang nanti bertanggung jawab dalam camp regional ini Tuhan. Biarlah mereka tetap semangat Tuhan, tetap mau melayani ya Tuhan di tengah COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persiapan bulan misi ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami sebagai KTB dan PKTB ya Tuhan, kiranya kami bisa berkomitmen ya Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar baik ya Tuhan ke semua orang ya Tuhan, terkhusus ya Tuhan melalui sosial media yang kami pergunakan ya Tuhan, baik melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya Tuhan Yesus. Kiranya kami bisa menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saat ini kami juga mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan dan juga Juru Selamat kami, jikalau Tuhan terus menyertai pelayanan siswa di Kota Salatiga, sehingga pelayanan ini pun boleh menyentuh hidup adik-adik siswa, baik yang ada di SMA 2, SMK 2, SMK Saraswati maupun di SMA Lab. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau Tuhan sendiri yang menyentuh hati mereka, sehingga mereka pun juga boleh terbuka untuk mengikuti KTB bersama dengan persisten di Salatiga. Kami pun saat ini bersyukur juga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan terus menyertai pelayanan siswa ini sehingga dapat terus berjalan. Kami percaya itu semua atas kasih karunia Tuhan semata. Dan saat ini pun kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk camp pengutusan siswa Kristen yang akan dilaksanakan secara online nanti di tanggal 15 sampai 16 April. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong untuk persiapan pembicara Mbak Tia yang akan membawakan materi sesi selama 2 hari 1 malam, juga pembicara-pembicara yang lain. Kiranya Tuhan menolong untuk setiap persiapannya. Mbak Tia boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, panggilan Tuhan untuk anak-anak muda, untuk adik-adik siswa. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk TPS dan juga Kak Yulan sebagai staf pendamping yang mendampingi jalannya nanti
camp pengukusan ini, kiranya Tuhan menolong untuk setiap persiapan dan juga untuk setiap kelengkapan jaringan yang akan diupayakan, kiranya Tuhan juga menolong. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk adik-adik siswa ini, kiranya mereka dapat menyediakan diri, menyediakan waktu, menyediakan pikiran dan juga hati mereka Tuhan untuk mengikuti camp pengukusan ini. Kami juga berdoa untuk keluarga adik-adik ini, kiranya mereka pun juga boleh mendukung adik-adik ini sehingga mereka pun boleh mendapatkan materi-materi yang dapat menolong dan juga menopang hidup mereka, memberikan pengharapan juga kepada hidup mereka. Kami pun juga berdoa terkhusus pada saat ini untuk adik-adik siswa yang masih belajar di semester ini melalui online. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya di masa-masa yang sulit ini, masa pandemi ini, mereka pun juga boleh merasakan sukacita di dalam belajar, walaupun saat ini tidak tatap muka secara langsung, tapi melalui online. Tuhan menolong mereka untuk bisa mengelola diri, juga mengelola emosi. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk KTP yang berjalan secara online yang dilaksanakan oleh adik-adik siswa ini. Kiranya melalui tantangan saat ini bukan menyurutkan semangat mereka, tapi melalui hal yang dihadapi bersama saat ini semakin mendorong dan juga menolong adik-adik siswa ini untuk memiliki semangat, makin bertumbuh, makin belajar dan juga makin menanamkan hati dan juga diri mereka kepada Engkau Kristus, Juru Selamat dan juga Tuhan kami. Kami menyerahkan pelayanan siswa Kristen Salatiga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga mau mengangkat doa kami Tuhan, kami mau mengangkat hati kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap persekutuan alumni Perkantas Salatiga yang tetap Tuhan tolong, yang tetap Tuhan sertai Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap hikmat, untuk setiap pimpinan dan tuntunan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap pengurus alumni Perkantas Salatiga Tuhan, sehingga koordinasi pengurus tetap boleh ada, sehingga KTP juga masih boleh berjalan Tuhan, meskipun terbatas dengan situasi yang sulit saat ini Tuhan. Kami tahu Bapak, ini bukan hal yang mudah bagi setiap kami, tapi semuanya ini Tuhan menjadi mungkin hanya karena anugerah penyertaan-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan PAK yang ada, kami berdoa untuk PA alumni, kami berdoa untuk KTP alumni, kami berdoa untuk KTP Pasutri yang ada Tuhan di PAK Perkantas Salatiga, biar kiranya boleh terus berjalan Tuhan di tengah pandemi COVID yang ada saat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap alumni boleh tetap berkomitmen, boleh tetap memiliki kerinduan, boleh tetap memiliki hati untuk terus mencari dan berjalan seturut dengan kehendak Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para alumni Tuhan, di tengah setiap tugas panggilannya, di tengah setiap tugas pelayanan pekerjaannya Bapa, kiranya Engkau yang terus menolong Tuhan setiap alumni yang ada, pribadi lepas pribadi, Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dimanapun mereka melakukannya, baik yang harus bekerja dari rumah maupun mereka yang masih harus pergi ke kantor Bapa. Kami berdoa kiranya mereka memiliki hati untuk melayani yang tertuju padamu dan memiliki hati untuk menyenangkan-Mu melalui setiap pekerjaan yang dilakukan. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk setiap alumni yang bekerja di bidang kesehatan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kemampuan agar mereka dapat melayani dengan sepenuh hati, agar mereka dapat melayani dengan maksimal. Dan lebih dari itu semua Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap alumni Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang menolong setiap alumni yang ada untuk terus dapat berpegang kepada Engkau Tuhan, untuk terus dapat bersandar kepada kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap alumni Tuhan, di dalam setiap pergumulan mereka masing-masing, dan biar melalui setiap pergumulan yang setiap alumni hadapi Tuhan, setiap alumni alami, kami boleh semakin lebih mengenal Engkau dan berjalan di
dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini setiap doa kami, ini setiap permohonan kami Tuhan, semuanya kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami melalui Kak Triawan yang pada saat ini telah menyampaikan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami semuanya. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk Kak Triawan yang saat ini Tuhan harus banyak beraktivitas di rumah Tuhan, dan kami tahu ada banyak tantangan untuk bisa menjalankan tugas dengan perubahan cara bekerja saat ini ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menolong untuk Kak Triawan boleh dapat dengan baik menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi saat ini ya Tuhan di tengah pandemi Corona. Kami memohon untuk pertolongan Tuhan agar Kak Triawan boleh tetap menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus juga menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Kiranya Tuhan juga menolong agar Kak Triawan diberikan hikmat kebijaksanaan, kekuatan, kesabaran untuk menjalankan peran sebagai pelayan Tuhan dan juga sebagai kepala rumah tangga dan suami di dalam kegiatan yang dilakukan di rumah. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk Mas Kak Triawan. Bapa di dalam surga, dan juga berdoa untuk keluarga Kak Triawan, kiranya Tuhan berikan perlindungan, pertolongan, kekuatan, kiranya Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami berdoa untuk pelayanan Kak Triawan yang terus Tuhan kiranya memberkati agar boleh menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk pengelolaan persembahan dalam ibadah ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati agar pengelolaan persembahan ini nanti boleh dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran, dan boleh menjadi berkat Tuhan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kami mengucap syukur, biarlah kami juga terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk awal, pertengahan, hingga hampir usai dari ibadah kebaktian Paskah Perkantas Salatiga ini. Kami memohon kiranya Tuhan menguatkan kami boleh terus saling mendukung, saling mendoakan untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi selama masa pandemi Corona yang terjadi saat ini. Kiranya Tuhan terus memberikan satu iman, kekuatan, pengharapan bahwa segala sesuatunya Tuhan akan indah pada waktunya, dan kami yakin bahwa Tuhan akan membukakan jalan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, bahwa kami banyak hal yang kami perbuat, kami mungkin tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan, mungkin saat ini kami diberi waktu untuk merenung akan apa yang telah kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sudah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mendengar doa, dan Tuhan yang akan menjawab seturut dengan rencananya yang baik bagi kita. Kakak-kakak dan teman-teman, Yesus telah bangkit dan telah menyelesaikan persoalan kita yang paling besar, yaitu dosa-dosa kita. Dia bangkit dan menang atas maut. Jika persoalan yang paling besar dalam hidup sanggup Tuhan selesaikan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut atas persoalan-persoalan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus lebih dari sanggup untuk menolong kita mengatasinya. Terimalah anugerah itu, imani dengan teguh, dan hiduplah di dalamnya.
Karena Ia, Tuhan yang telah bangkit itu, akan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Mari kita pujikan pujian penutup kita. Kau telah ubahkan. Selamat hidup di dalam anugerah kemenangan, selamat hidup mengatasi persoalan-persoalan bahkan yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada host kita, Kak Angel. Ya. Terima kasih Lisa, terima kasih juga buat Kak Tri yang sudah menyampaikan firman Tuhan di sore menjelang malam hari ini. Semoga kakak-kakak dan teman-teman semua diberkati oleh Paskah kita hari ini. Sebelum menutup segala rangkaian ibadah Paskah online kita hari ini, kita akan mendengarkan pesan Paskah yang akan dibawakan oleh Mbak Rini Darmasuti. Maaf. Mbak Rini, halo. Halo Angel. Halo. Iya Kak. Silakan diberikan waktu dan kesempatannya. Oke, selamat sore, malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Ini Kak. kesempatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Ini Mbak Rini. Kesempatan yang luar biasa bagi kita. Kita bisa kumpul, kita bisa Paskahan, dan ini baru Paskahan yang luar biasa ya. Semua dari beberapa tempat bisa bertemu di tempat ini. Teman-teman, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, saya sharingkan di sini. Kalau kita mengingat Paskah ini, tetapi sebelumnya, sekalipun ini sudah telat, saya mengucapkan selamat Paskah untuk semuanya. Kalau kita merenungkan Paskah ini, sebetulnya apa yang kita sebenarnya makna terbesar dari Paskah itu apa? Kalau tadi Mas Tri sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dan kemudian kematian terbesar, kematian Tuhan Yesus adalah anugerah terbesar buat kita. Kalau kita renungkan saat ini ketika dalam kondisi pandemi saat ini, sebenarnya ini dari hasil
perenungan saya, ada beberapa hal yang sedang Tuhan ajarkan dan Tuhan tegur buat kita. Yang pertama adalah Tuhan sebetulnya melalui pandemi ini, Tuhan menegur pada kita bahwa sebetulnya kita itu bukan siapa-siapa. Sebetulnya kita itu kecil, dan kemudian dengan kematian Tuhan Yesus yang Dia yang begitu besar, Dia yang rela mati buat kita yang tidak ada artinya itu dibuat menjadi suatu pribadi yang berarti. Tetapi dengan selama ini kita seringkali lupa bahwa kita yang sudah buat berarti itu kita menjadi sombong. Dan kalau menurut saya melalui pandemi ini ada satu hal yang sedang Tuhan tegur buat kita. Yang itu tadi, yang pertama adalah Tuhan pengen kita itu jadi tahu bahwa ternyata kita itu kecil. Bahkan dengan ciptaan Tuhan yang paling kecil pun itu ternyata kita kalah. Terus kemudian ada banyak contoh ini, misalnya ketika saya membaca dari tulisannya Dahlan Iskan, saya melihat bahwa di dalam tulisan itu diceritakan, judulnya itu cukup menarik, orang kaya di Semarang gitu kan. Yang menarik dari situ adalah ada beberapa orang kaya yang di sana ketika mereka terkena COVID, mereka harus merasakan harus dirawat di kelas 3, mereka juga harus mengalaminya sendiri, dan bahkan mereka ketika meninggal pun tidak ada keluarga dan juga teman-teman, bahkan orang-orang yang selama ini dekat dengan dia untuk bisa mengantarkan. Dan melalui itu Tuhan sebetulnya sedang membuat kita itu memahami bahwa kita itu tidak ada artinya. Dan ketika Tuhan Yesus membuat kita sudah berarti, itu artinya kan, dan pada saat itulah sebenarnya kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik gitu. Jadi ada satu hal yang sedang Tuhan bukakan, bahwa ini loh, kesombongan kita, arogansi kita itu tidak ada artinya, karena dengan ciptaan Dia yang terkecil pun kita ternyata kalah gitu. Terus kemudian yang kedua, kita saat ini kan dikondisikan bahwa kita mau tidak mau harus di rumah dan dipaksa untuk itu. Dan ketika saya merenungkan itu, saya melihat bahwa sebetulnya Tuhan sudah memaksakan kita untuk mengingatkan kita kembali bahwa waktu-waktu selama ini kita seringkali melupakan Tuhan gitu kan. Tetapi dengan dikondisikan kita ada di rumah, itu membuat kita dipaksakan untuk kita punya waktu dengan Tuhan. Tapi sekali lagi seperti yang Mas Tri katakan tadi, bahwa justru ketika di rumah itu kita jadi lupa juga dengan kondisi bahwa kita harus beribadah, kita jadi lupa dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kembali. Bahkan untuk ibu-ibu itu kan saat ini malah yang kalau saya lihat di Facebook, status Facebook dan sebagainya, ibu-ibu dan yang putri-putri itu sekarang kan kecenderungannya masak ya malah ya. Mungkin itu teman-teman juga bisa lihat sekarang hobinya jadi masak gitu kan. Nah, itu yang teman-teman yang lain mungkin bisa ketawa, yang perempuan-perempuan ya. Nah, itu kita jadi dilupakan lagi, dan itulah sebetulnya iblis juga sedang bekerja, bahwa Tuhan sedang memaksa kita untuk memiliki waktu lagi dengan Tuhan, tapi iblis mengalihkan lagi dengan kegiatan yang lain gitu kan. Terus yang ketiga, Tuhan sedang mengajar kita untuk kita tuh menghargai kesempatan yang sebetulnya yang Tuhan berikan, dan kemudian kadang-kadang kita melihat bahwa kesempatan yang kita miliki itu biasa gitu. Misalnya kesempatan untuk kita ke kampus, bisa ke kampus itu kesempatan yang biasa, tetapi saat ini kita jadi merasa bahwa itu kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa pergi kampus, bahkan untuk kita bisa nongkrong dengan teman, atau kalau yang di FT itu kita bisa makan bareng dengan menu yang sederhana, ternyata itu kesempatan yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan sedang mengingatkan kita terkait dengan hal itu, bahwa Tuhan berikan banyak kesempatan kepada kita, tetapi selama ini kita menyia-nyiakan kesempatan itu dan tidak menganggap kesempatan itu kesempatan yang luar biasa. Terus yang keempat, Tuhan sedang mengajarkan kita juga, kita diajar untuk peduli dengan sesama. Karena di sekitar kita selama ini, saat ini ya terutama, ada banyak teman-teman kita yang kita nggak tahu ya kondisinya seperti apa. Saya baru aja dikirimi WA oleh teman, itu ditulis di Kompas, tulisannya juga agak gimana gitu kan, bahwa mahasiswa yang di asrama UKSW dipaksa untuk tetap di tempatnya dengan kondisi yang terbatas. Itu saya nggak tahu isinya seperti apa, saya baru baca judul. Jadi, tapi saya mengajak teman-teman untuk berpikir bahwa di sekitar kita ada banyak teman-teman yang bisa jadi sedang kesulitan saat ini. Dan juga kalau kita yang sudah bekerja, kita bisa melihat ada banyak orang-orang sekitar kita yang
sedang di PHK, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, tetapi satu hal yang tadi sudah diingatkan oleh Mas Tri bahwa sebetulnya kita sekarang ini saya yakin, mungkin ini yang saya alami dan juga teman-teman alami juga, kita sedang mengalami ketakutan dan kecemasan. Ketakutannya macam-macam, ketakutan karena kita ketakutan dengan virus corona, kita kemana-mana jadi gampang parno gitu ya, apa-apa kita jadi ketakutan megang sesuatu dan sebagainya, apalagi dengan kondisi Salatiga yang saat ini positifnya tambah banyak, kita jadi serba takut, kita cemas juga, bahkan ketakutan dan kecemasan bukan hanya pada kesehatan, tapi juga pada pekerjaan, ekonomi, belum lagi kiriman orang tua yang tersendat. Tetapi satu hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Tri bahwa kita tidak perlu takut, karena ketakutan terbesar kita adalah karena dosa tadi. Tetapi kan ternyata Tuhan sudah mengalahkan semua itu, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Teman-teman, melalui Paskah ini, kita diajak untuk merenungkan bersama satu kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, dan melalui Paskah ini kita diajak untuk merenungkan kembali bahwa Tuhan, pengorbanan Tuhan itu melebihi segala ketakutan kita, kecemasan kita, dan juga kita perlu lihat lagi bahwa pengorbanan Tuhan itu jauh lebih berharga dibanding dengan apa yang selama ini kita sombongkan. Dan terlebih melalui Paskah ini kita diajak juga untuk peduli dengan sesama. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari beberapa tempat yang sudah jauh-jauh untuk kita bisa merayakan Paskah bersama. Dan ini menjadi satu kesempatan bagi kita semua keluarga besar Perkantas Salatiga untuk kita bisa saling bersilaturahmi. Kalau tadi Mas Lim mengatakan, ya inilah tombol kangen sekaligus kita bisa reuni bersama. Dan akhirnya selamat Paskah, Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Mbak Rini. Sama-sama. Terima kasih. Ya, sedemikian jauh ibadah Paskah kita hari ini. Izinkan saya untuk menyapa, kalau bisa, semoga bisa ya, saya sapa satu-satu sambil kita akan menutup ibadah Paskah malam hari ini. Saya ingin sapa Kak Nilam. Apakah ada Kak Nilam? Kak Nilam, Kak Anto, bisa dengar suara saya? Shalom, Kak. Oke, saya lanjut. Ada Andre. Oh, lagi mobile Kak Nilamnya. Andre ada? Andre Tambunan. Halo Andre, shalom. Ada Kak Astri. Daniel Welang, halo apa kabar? Kemudian ada siapa lagi ya? Yang saya jarang sapa. Ya, jadi hari ini maaf kalau saya tidak. Oh, halo Kak Nilam. Halo. Ya, halo Kak, apa kabar? Baik. Angel baik. Baik Kak, sehat-sehat ya semua. Halo Kak Nilam. Ya, halo. Kok. Halo Pak De. Iya. Halo Nilam. Halo Mbak Rini. Ya, silakan disapa dulu Kakak. Kak Nilam mau sapa siapa saja? Aku menyapa Yuyun, Chandra, Rius, Kak Albert. Siapa lagi? Debbie. Halo. Halo. Nih adik-adik yang muda jangan tersinggung ya. Kak Nilam memang sudah termasuk golongan uzur ya. Golongan tua, maaf golongan
dengan tua. Halo Kak Nilam. Halo Lius. Kakak ke Palangkaraya, saya yang ke sini. Dirinya ke sini. Aduh Kak Nilam. Yeay. Palangkaraya sehat. Palangkaraya sehat. Ini ada Kak Anto ini juga. jadi temu kangen ini. Aduh, bagaimana nih anak-anak di rumah saja ini? Di rumah aja. Rumah aja. Aduh. Ada si kecil. Tante. Sudah gondrong ya? Gondrong. Gondrong. Halo Lius. Potong agak sini. Martin juga gondrong tuh Martin. Oh iya Kak. Udah berkumpul semua. Kangen. Wah, Semuanya. Halo, ini Kinaya. Iya, halo. Martin. Aduh, gantengin dari Papua ini. Dari Papua ini apa? Dari Medan? Dari Papua. Oh. Ya. Hai, Halo, Martin. Om Tri. Opa. Padi. Halo sayang. Halo. Padi Tri. Waduh. Padi Tri. Oh iya. Aduh. Oh ya. Yo. Katri, berarti udah bisa PA online lagi nih sama Liu sama yang lain-lainnya. Iya benar. Tapi dengan keluarga. Ya boleh. Kita atur aja cari waktu. Iya benar. KTB alumni. Satu penjaga, satu penjaga Papua, satu penjaga nasional. Masih ada penjaga Semarang. Denis tidak bergabung ini. Aduh. Kotri. Ya. Ada Anto mau menyapa. Oh iya. Halo Anto. Oh ada banyak yang mau nyapa nih gimana nih? Halo Anto. Halo Mas. Karena di rumah ini tambah panjang semua, nggak berani cukur rambut. Iya nih rambutnya pada panjang ya cowok-cowok. Saya kemarin rambut saya baru dipotong ke Ani. Iya, Iya, kalau enggak lebih panjang lagi. Ini Yovela ini. Malah jadi alumni. Ada gambar apa? Waduh. Apa itu, Vela? Gambar apa itu? Nggak tahu tuh gambar Vela menggambar tuh. Aduh. Tuh Kani. Halo, Kani. Halo, Jani. Halo, Kak. Udah selesai kerjanya. Halo, Kak. Ini yang di udah ada di Masis. Aduh, ada si Vela. Kakak Vela. Ya, rame banget. Halo Kinawa. Hai Debbie. Halo Kinawa. Mana dedeknya Kinawa mana? Perutnya mana? Perutnya Yun. Baru dipamit. Aduh, ini ada demo siswa ini gimana? Iya. Martin. Halo, Ini Martin. Vela. Halo Martin. Halo Chandra. Halo. Chandra sama Tejo. Halo Chandra, halo Tejo. Halo Kak. Mungkin sama Martin. Berkumpul saya sekarang. Iya. Sama Papa Tejo. Mana ya? Iya. Bisa.
Dalam. Apa ya itu? Nggak bisa ya? Iya, Lisa, Daniel, sama Daniel. siapa Delon ya? Halo Kak Chandra. Ada Nael, halo Nael. Apa ya Coba lucu banget. Halo Nael. Halo Pak D. Halo Angel. Ramai banget. Senang bisa lihat wajah semua ini. Ya, Ada Mbak Rini ya? Iya. Itu Mbak Rini. Masih ada. Hari ini wajahnya nggak kelihatan ya. Ada adik-adik juga. Siapa aja tuh yang harus disapa itu? Tapi kenal enggak ya kita ya? Iya, halo. Wah, masih lengkap ya. Ada Mbak Nia Ruka. Kak Niar mana? Mbak Niar mana? Mbak Nia kulit sayeti. Oh, itu Kak Niar. Boleh ada siapa Mbak Niar mana? Ada Vela. Namanya kulit sayeti yang Mbak Nia. Oh, iya iya. Ada Marihot. Ada Tora. Ya pada bingung ini kayaknya. Ya, sepertinya bahagia ya. Yesua mana Katri? Yesua mana Katri? Aku tadi panggil kok aku nggak dengar. Iya. Yesua mana? Lagi main nggak tahu kemana dia. Aku yang panggil Pak. Oh. Tuh, berarti ini tinggal. Dia bisa Dia di kamar kiri. Kasih tahu. Ya, Soalnya lagi nonton TV sambil makan snack katanya. ya sama. Iya, kecilnya pergi nonton TV sambil snack. Ya, Velanya juga ikut. Ya, gitulah. Katri. Udah selesai. Kenapa? Dapat salam dari Rio. Rio pengen banget ikut tapi nggak bisa. Masih deadline tugas. Oh ya. Ada apa tugas ya? Iya, ada kerjaannya banyak. Deadline hari ini. Iya, ya. Waduh. Ini Berarti ini juga kerjaan banyak stres tuh. Iya. Berarti Rio nggak bisa mudik ke Semarang. Iya, nggak mudik. Oh, nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya? Tahun depan, Kak? Tahun ini ya nanti kita virtual aja, nanti melalui virtual aja tahun ini Kak. Ya, kakak-kakak dan gimana Kak? Gimana Kak? Ya, cukup sekian dulu melepas kangennya. Semoga kalau yang adik-adik dan teman-teman yang masih di Salatiga mungkin masih bisa sering ketemu gitu ya, yang kakak-kakak alumni yang sudah entah berantah kemana begitu ya, udah lama. Halo Daniel. Selamat jumpa Daniel. Teofilia Latumerisa nih siapa? Teofilia. Oh, Lisa. Masa kau nggak tahu Debbie itu Lisa? Teofilianya aku nggak tahu Kak. Bisa Kak, Teofilia Latumerisa. Oh, itu baru bersuara tuh. Yang dari tadi itu si Delon. Masih ingat itu Lisa? MC tadi tuh Rio. Masa ini nggak tahu ini gimana? Ya ampun. Iya iya. Nael. Si Nael nongol tuh. Nael rambutnya dipotong ya? Iya. Siapa Ya, yang ada Mas Nael loh, Kin. Ada Mas Nael loh, Kin. Oh, ada Kinawa. Oh, ada Mas Nael. Aduh. Ada Mas Nael. Di Salatiga juga ini ya. Keluar di Mas Nael. Salatiga juga di rumah ya, di Salatiga ya?
Nggak boleh keluar-keluar ya di Salatiga ya? Oh iya Kak, nggak boleh keluar. Oh sama ya, di mana-mana ya? Sama Ya, Kak. betul. Di mana-mana. Ya, Terbatas. ya di Martin aja di Papua juga gitu. Iya, ya, apalagi di Jakarta ini yang paling parah ini Jakarta. Iya, Oh, betul. Kakak ini kayak gitu. Vela bosan nggak di rumah, Vel? Aduh, nih kok jadi gitu. Aku nggak bosan, tapi aku senangnya di sekolah main ayunan. Bilang sama tante dulu. Hela ada kelas berapa? Dia bilang katanya di rumah dia nggak bosen tapi dia pengen sekolah. Oh, dia nggak bosen tapi pengen sekolah, mau main ayunan katanya. Oh iya, tapi di rumah nggak bosan tapi pengen sekolah, iya. Iya, karena di rumah nggak ada ayunan. Oh gitu. Iya. Bikin ayunan Kak Tri. Iya. Kami belum bisa bikin ayunan nih. Kalau dia mengayun ke saya nanti tulang-tulangnya berserakan. Oke, kakak-kakak semua, teman-teman Iya. semua yang ingin melanjutkan melepas kangennya. Iya. Mungkin bisa diadakan satu forum khusus lagi ya Kak. Ya betul. Khusus untuk melepas kangen saja. Oh ya boleh. Mau sharing atau mau berbagi apa? Kayak gini sering-sering aja. Boleh juga tuh. Iya, diatur aja. Mau sehari, mau tiap hari ya? Tiap hari supaya ketahuan masih hidup gitu ya Kak. Iya. Oke, baiklah. Dengan sedih hati saya harus menutup ibadah Paskah kita hari ini. Oke, dadah. Ya, dadah. Terima kasih Angel. Terima kasih. Yuyun, dadah Yuyun. Ya, ya dadah. Tadi Vela menunjukkan Candy Crush, dia menggambar Candy Crush. Wah, bagus Candy Crush. Oh, ya. Bagus. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Dadah Kanilam. Angel. Daniel, Delon, Angel. Martin. Jani, dadah Jani. Ya Kak. Oke. Dadah. Dadah semua, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sedikit orangnya.